berkarya. Dengerin terus di Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semua yang baru saja bergabung di Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Balik lagi kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan. Abang Po, seperti biasa kami ajak ya semua pendengar di seluruh Nusantara untuk berkeliling setiap harinya dari hari Senin hingga hari Jumat. Dan hari ini kita bakal bersama-sama dengan RRI Makassar. Yang di sana ada rekan saya Haryanti. Nanti kita bakal ngobrol tentang lifestyle antara tren dan warisan nilai. Nanti bakal menghadirkan narasumbernya Sofian Tamrin SPD MPD, dosen sosiologi UNM. Ayo mau menuju ke Makassar dulu. Semoga di sana sudah ada yang nyambut Aye ya. Tapi sepertinya belum ada nih. Halo. Halo, assalamualaikum Mbak Nova. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dong Mbak Nova. Oh ada, Ada kirain dong. sudah tidak ada. Kabar baik, Mbak? Baji-baji Mbak Nova, kabarnya baji-baji juga Mbak Nova. Oh, baji-baji. Iya, Baji-baji baji-baji, toh? Ji. Iya, baji-baji, Baji-baji, Ji. Ji. Iya, Baji-baji, iya. Ji. Kabar baik, alhamdulillah. Ayo di sini kabar Alhamdulillah. baik. Gimana Makassar cuacanya di sana? Panas Mbak Nova. Jakarta bagaimana Mbak Nova? Jakarta gimana tadi di luar? Aman? Panas. Mendung? Oh panas juga. Soalnya dari jam 10 sampai sekarang belum keluar-keluar nih, belum nongol-nongol. Aduh, sama. Aduh, sama. Mbak Haryanti, kalau di sana sapaan buat penyiarnya siapa ya? Penyiar kok pendengar Kalau sih penyiar. kami biasanya dipanggilnya Daeng. Daeng. Nama panggilan biasa di udara Dentekne, ya. Dentekne. Iya Mbak Nova. Iya, berarti Iya, ayah iya. panggilnya Dentekne. Apa nih? Terserah Eh, Mbak Nova dah. Oh, kalau pendengar manggilnya Mbak Yanti siapa? Dentekne biasanya Mbak Anti, ya. Oh Mbak Anti, Ya. ya udah yang itu aja lah ya Mbak Anti aja gitu ya. Boleh lah Mbak Nova. Oke dah kalau gitu. Mbak Anti hari ini, tapi saya udah ngelihat kehadiran narasumber kita Bang Sofian Tamrin SPD MPD, dosen sosiologi UNM ya, Iya, Universitas Negeri Makassar. Iya. Oh, benar. Universitas Negeri Makassar gitu ya. Iya, Ah. iya. Tapi nanti Bang Sofiannya kita hadirkan di 13.30 Mbak Yanti ya di RRI Net ya. Betul, iya Mbak Dan Nova. kalau bisa nanti tampilannya jangan pakai bingkai, terus gambar saya dihilangin aja, udah kebanyakan sayangnya. Oh iya, oke. Ye, Boleh. Nggak usah pakai bingkai dari sana, kita bingkainya dari RRI Net aja langsung ya. Oke, baik. Oke Iya, dah Mbak kalau Nova. begitu. Iya, Mbak Yanti, kira-kira ini nanti gambarannya yang akan kita kupas apa ini? Tren dan warisan nilai. Trennya tren apa ini? Lifestyle gaya hidup sekarang atau Iya. gimana? Iya, kalau bicara tentang antara kekinian dengan pelestarian nilai budaya lokal tuh banyak sekali yang dikembangkan oleh anak muda kita. Contohnya tuh Mbak Nova, sekarang Yeah. anak muda mereka membuat tas dengan Yeah. tren yang
apa ya, lokal dengan gambaran-gambaran badik seperti itu. Oh, Ada gambarnya juga, biasa mereka tampilkan dalam bentuk muralnya itu di sepatu itu biasanya dalam bentuk ini Mbak Nova. Kayak semacam apa ya, orang bilang kain sutra punya eh, apa ya, orang bilang itu kalau dia di kita itu di tenunnya itu dia tampilkan dengan tenunan balok lipatnya, itu semuanya ada di situ. Jadi gambarnya biasa begitu Mbak Nova, di ini pun tas ada, di sepatu pun ada. Jadi Oh, ada yang baik-baik. seperti Ah, itu. ah. Berarti mereka memadu-madankan atau memix gitu ya. Iya, Ah, Mbak ah. Nova. Tren sekarang ini dengan budaya atau potensi daerah yang ada gitu ya. Iya, Ah, Mbak oke Nova. dah. Ini luar biasa ya. Iya, Tapi lebih dalamnya nanti kita kupas nih sama Bang Sofyan Tamrin ya. iya betul. Nah, beliau ini juga mungkin termasuk anak muda ya, golongan muda ya, masih muda Sepertinya masih banget ya. muda, Mbak. Iya iya benar-benar. Oke dah kalau gitu kita Iya. kasih kesempatan buat penelponnya kita di teleponnya kalau untuk Makassar berapa Mbak Yanti? 0811 492 50 Mbak Nova. Jakarta Mbak. Oke. Di 021 35 04510 021 344 0798 boleh juga ke WhatsApp-nya kita 0812 1124 928. Kalau sudah ada yang tersambung di Makassar boleh Mbak Anti kita angkat dulu. Oke, assalamualaikum. Siaran berjaringan Jakarta. Assalamualaikum. Ya halo. Waalaikumsalam Mbak Anti Iya. dan Teh Ina yang manis. Iya. Enggak pakai eng ya. Kalau misal pakai eng jadi anting dia. Halo Iya Mbak juga. Nova yang cantik yang belak-belak untuk kota Depok. Halo juga. Apa kabar Ica? Wih, nggak tahu. Halo Mbak Anti. Iya, kabarnya baik katanya Mbak Nova. Mbak Nova. Ica bisa dengar suara saya? Baji Ji. Oh, baji-baji Ji. Ji. Ca, bisa Halo, dengar Mbak suara Ica? Bisa dengar mau suara dong Mbak sama Nova? Mbak Anti mau. Mbak Ica, Anti. Ica dengar suaranya Mbak Sama Nova Mbak Nova tidak? ya. Ica. Bisa dengar suara Mbak Nova nggak, Ca? Ca? Bagus sekali. Tumben ini berisik kalau sama yang lain. Bagus. Bagus Oh, banget. bagus. Bisa didengar di teleponnya. Bagus. Pokoknya Oh, bagus. iya. Nggak ada duanya. Ya udah. Iya, memang kalau Mpok Nova memang bagus sih. Emang bagus. Halo Mbak Nova, itu pas kemarin ya, aku mau telepon ke Tanjung Pinang, teleponnya tidak masuk sampai selesai, susah banget. Tapi ini cepat masukin sama Mbak Anti. Ya rezeki-rezekian lah gitu. Mungkin hari ini hari Jumat rezekinya Ica baik gitu kan. Betul. Iya. Oke. Kan daerahnya sendiri Sulawesi Selatannya Mbak Nova ya, Ica Iya. ya. Oke. Apa yang Ica ingin sampaikan siang hari ini, Ica? Aku mau sampaikan, aku mau bilang, Iya. nanti aku nyimak aja deh Mbak Anti. Oh, nyimak. Aku mau sampaikan, aku mau bilang, aku mau nyimak aja. Nggak perlu disampaikan kalau begitu-begituan, Ca. Halo Mbak Nova mau nanya, nanti ada kan gondang dia kan ya? Insya Allah mudah-mudahan Ada kan ya? ada sama Mpok Tiara nantinya ya. Oke deh Mbak Anti, itu aja. Salam buat semuanya aja. Salam buat Ibu Jamila di Jambi. Nanti ditunggu ya Bu, nanti pas malam minggu di Medan menyanyi. Oke? Oke, Makasih Mbak Nova, Mbak Anti. Ya. semuanya. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cuma mau nyampein itu nggak usah disampein, Ca. Tahu ya Mbak Nova ya. Iya. Mbak Andi, kita ke Jakarta ya, Mbak ya. Baik, silakan. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, suara budaya Jakarta berjaringan, Pak Nova. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mm-mm. Halo, Ayu. Dari Maluku Tengah. Iya, Ayu dari Maluku Tengah nih, Ayu. Ayu, kita lagi ngobrol tentang tren dan warisan Tren, nilai ya. budaya. Gimana kalau di Maluku apa nih yang jadi tren sekarang di sana? Yang tren di apa ya? Kalau untuk tadi yang disampaikan sama Kak Anti ya, tentang tren anak-anak di sana, maksudnya anak muda di sana melukis, maksudnya dengan nilai yang punya nilai budaya seperti itu, kayak tadinya tas atau sepatu gitu ya. Kalau di Maluku Tengah kayaknya saya belum dengar ya gitu ya, tapi itu sesuatu inovasi yang sangat baik banget buat anak-anak muda agar terus berinovasi,
kreatif gitu ya. Dan itu jarang-jarang juga sih ya ada gitu anak-anak mau melukis seperti itu atau punya kreatif tersendiri lah ya. Baik. Ya, ya. Nanti kita dengar dari narasumbernya, mudah-mudahan bisa bergabung kembali. Ya. Juga buat Mbak Nova, selamat bertugas, salam sehat dan tetap semangat. Ya, Terima makasih. Assalamualaikum dan selamat siang. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mbak Anti, kalau masih ada di sana, kita Terima sambungkan. dulu ya Mbak Nova ya. Yuk, silakan. Assalamualaikum, siaran berjaringan Jakarta. Halo. Ya halo, iya dengan. Halo. Iya halo Pak. Dengan Pak Anggi. Pak Anggi di mana Pak Anggi? Pekanbaru, Janti, Pak Baji. Baji-baji Ji Pak. Kita iya baji-baji Ki. Iya, kita di Pekanbaru baji juga. Ini panas. Bambang Aloa namanya. Iya. Itu narasumber siapa, Ji? Sebentar, nanti narasumbernya ini ada seorang anak muda juga yang akan bicara tentang lifestyle kekinian. Ini namanya Sofian Tamrin. Tapi sudah ada di studio kah? Sudah ada di studio. Salam iya. titip pesan aja dulu Pak Kareba. Dan Sofian. Kareba baji-baji, dia masih monitor ya kayaknya. Iya. Oke. Kita sedikit tanya, Ji. Itu lukisan itu dalam bentuk anyaman apa lukisan cat gitu? Iya. Karena dulu ada beberapa di daerah lain sepatu, tas itu dilukis pakai cat. Ya itu motifnya daerah-daerah gitu ya. Iya, Seperti badi, itu macam-macam ya. Betul. Itu apa seperti itu? Kalau di Makassar kan tempat masyarakat terkenal dengan Lokasari, toh? Ya, Lokasari apa Pak? Mohon maaf. Pantai Losari Pak. Pantainya. Ya oke, Pantai Losari betul, iya. Iya, kita juga pernah ke sana, Ji. Begitu. Jadi iya. tahu. Jadi itu aja pertanyaannya. Mohon nanti Daeng Sofian bisa kasih kita jelas ya. Iya, Kita boleh. sapa dulu itu di Jakarta Pondopa. Pak Kareba Pondopa. Baji-baji, Ji. Bisa Baik, Bang Anggi, baik. Iya. Baik, Bang Anggi. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan saja. Saya nanti susah masuk. Saya titip dulu. Iya. Daeng Sofian. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke dah kalau gitu. Iya. Udah 3 penelpon kita, Mbak Anti. Iya. Nanti kita balik lagi. Kita break dulu ya Mbak ya. Boleh. Sambil kita memperbaiki segala sesuatunya barangkali. Sekali lagi nanti bingkainya dari RRI Makassar jangan dipakai ya Mbak ya untuk tampilan di RRI Netnya. Iya, siap. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita bakal balik lagi Abang Po di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara RRI Jakarta dan juga RRI Makassar. Cincin banca aku banca tangan sai pagi kian aku malo-malonda Ponda idare asulu ko ponda tapi cara mangibek tani japu buang-buang kebo baso mai ko karena kio ngasengi belanu cincin banca di sempe barun-barun nu cincin banca di sempe barun-barun nu lompo lalo konon naba ajarita ujarate nu matu-matu riboripa rasanganta nu matu-matu riboripa rasanganta baso rajeng kosikola mangin untuk pengasingan baca koran nu patojen itongi baca koran nu patojen itongi cincin banca aku banca tangan sai pagi kian aku malo-malonda ibunda idare asuluk ko ponda idara mangibe tani japu tak buang-buang kebo
ko batu ada puna bangi karena baji ko galak-galaran ngalle ko lipa nanu songko jangan ngalle ko lipa nanu songko jangan anak-anak bainea hasileo puranea palu-palu apa buntin tongi palu-palu apa buntin tongi Cincin baca naku baca tanang sai pagi kian aku malo dah ponda idare asuluko ponda idara mangibe tani japu tak buang kebo jadi cincin baca naku baca tanang sai pagi Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Masih di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, kita balik lagi bersama dengan RRI Makassar, lifestyle antara tren dan warisan nilai budaya ya. Nilai, bukan nggak ada budayanya. Ama Mbak Anti yang ada di sana. Mbak Anti, halo. Ya, halo Mbak Nova, masih bersama Mbak Nova deh. Iya. Mbak Anti, kita masih kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung. Kita sebutkan lagi teleponnya Makassar berapa Mbak Anti? 0811 400 9250. Jakarta 0811 400 9250. 9250. Untuk Jakarta 021 35 04 510 021 344 0798. Silahkan kalau sudah ada lagi yang di Makassar. Ya silahkan. Mbak Nova. Ya. Ya, assalamualaikum. Siaran berjaringan Jakarta. Halo, assalamualaikum, Kak Bipun. Bepung dengan siapa Ki? Dengan Edo di Lampung. Pak Edo di Lampung. Oke, Pak Edo. Pak Edo, silakan, mungkin ada yang mau disampaikan Pak Edo? Ya, nyapa yang di Jakarta dulu lah. Assalamualaikum, Po. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edo apa kabar? Wawai. Apa? Wawai. Oh wawai. Sehat. Oh sehat. Wawai gitu ya. Wai. Kirain wawai itu jalan-jalan. Wai itu kan jalan ya. Dua wawai kan jalan-jalan berarti. Oke, lanjut Bang Edo. Lagi bahas apa ini Kak? Nama Pak. Lagi bahas apa kita Mbak Anti? Ini pecel lele sama gado-gado, kemudian terus dicampur minumnya cendol, Mbak, enak banget kalau siang-siang. Salah. Enak banget tuh Mbak, apalagi panas-panas gini. Aduh, bumbunya yang medok kok. Kita menggali konteks modernisasi dan globalisasi serta bagaimana gaya hidup masa kini bisa menjadi titik temu antara tren kekinian dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Nah, tuh cakep tuh. Mbak Anti udah terangkan tuh, nggak usah saya terangkan lagi. Tapi aku menyimak dulu lah Kak. Oh nyimak, oke deh, baik Pak Edo. Oh, aku menyimak dulu ya Pak. Oke, siap. Makasih ya Pak sama kakaknya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum, Tabipun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Anti dari Makassar kita ke Jakarta ya Mbak ya. Iya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Ponova. Selamat siang, waalaikumsalam. Iya. Maluku kah ini? Maluku Utara? Iya, benar sekali. Halo, Anti, Halo Makassar. juga, iya. Pak siapa Mbak? Ya, salam Nova? kenal. Salam Sama kenal ya, Bang Pak. Taher Bang di Taher. Maluku. Maluku Utara. Oke. Iya, Bang Taher gimana Maluku siang hari ini? Alhamdulillah cerah. Alhamdulillah cerah ya. Secara suaranya seperti Ponova sama Anti di Makassar. Alhamdulillah. Oke dah kalau gitu. Itu yang terpenting. Iya. Tapi kita nggak tahu ya siang cerah, sorenya udah hujan gitu. Di sana gitu juga nggak sih? Kalau Jakarta mah begitu sekarang. Makassar juga sama Mbak Nova. Tapi di Maluku Utara kemarin aja, tapi sebentar belum nih.
Baik. Tapi untuk hari ini semoga enggak ya. Iya, benar. Iya. Habis ngejemur sih ya. Oke dah. Bang Taher, ini kita lagi ngobrol tentang tren dan warisan nilai budaya. Nah, yang tren sekarang yang ada di sana apa nih, Bang Taher? Tren anak muda ya. Tren anak muda boleh, tren apa aja juga boleh dah, tren orang tua juga boleh. Iya, oke. Tren sekarang nih, ya, ya banyak ya. Iya. Apa itu? Kalau gitu nanti apa aja kita di pertanyaan aja ya. Kita Oke dah. dengerin. Apa yang mau dititip nih? Pertanyaan. Tentang tren yang budaya sekarang di apa? Di Makassar tuh seperti apa gitu. Oh gitu. Oke. Mulai tahun berapa keren itu? Oh. Mulai tahun berapa keren itu anak muda di Oh, Makassar? trennya tahun berapa? Kekinian sekarang ya. Oke, siap. Oke, Nah, baik. Mulai berubah dari pertamanya itu kan setiap tahun kan berubah-ubah kan gitu punya kerennya anak muda. iya, oke. Saat ini mulai sudah berapa lama dan keren seperti apa itu? Itu pertanyaan itu aja. Baik. Terima kasih Pak Nova sama Yuk. Anti di Makassar. Dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 5 penanya tadi ya, Mbak Anti ya. Iya, Sudah bisa dicatat ya Mbak Anti ya. Nanti ini sudah. buat narasumber kita Bang Sofyan Tamrin sebentar lagi kita hadirkan di RRI Net tepatnya pukul 13.30. Kalau gitu kita mesti mempersiapkan segala sesuatunya Mbak Anti. Nanti kita hadir langsung di RRI Net bersama narasumbernya kita. Oke, baik. Pendengar Pro 4 dan semuanya di seluruh Nusantara, kita akan kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama RRI Makassar dan juga RRI Jakarta. Manduru ita Jamar
Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Balik lagi kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, RRI Jakarta dan juga RRI Makassar. Kita bakal hadir bersama narasumber kita, Sopian Tamrin SPD MPD, dosen sosiologi UNM, tentang lifestyle antara tren dan warisan nilai. Di sana ada Mbak Anti. Halo Mbak Anti. Mbak Nova, masih bersama Mbak Nova ya. Mbak Anti, tadi udah dibilangin bingkainya jangan dipakai. Susah. Iya. Oke. Saya tanya dulu operator saya, bingkainya Iya. jangan dipakai. Bingkainya jangan dipakai, soalnya dari RRI-nya susah ngambil patokannya. Oke, Mbak Nova, saya tanya dulu Iya. teknisi kami. Oke, Silakan. baik Mbak Anti dan langsung saja sama narasumbernya ya. Jadi sayanya juga jangan diikutkan di sananya, fotonya saya dihilangkan aja. Fotonya dihilangkan, Mbak Iya, Nova. Oke. karena dari tim RRI Netnya kita juga susah membalancekan gambarnya gitu loh. Baik. Baik Mbak Anti, langsung saja dengan narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan lagi di menit 45 buat penelpon kita setelah nanti Mbak Anti bisa ngobrol dulu dengan Bang Sopian Tamrin SPD MPD. Silakan Mbak Anti. Terima kasih Mbak Nova. Baik sahabat budaya di mana saja berada, kita sudah bersama narasumber siang hari ini. Seperti biasa kita berjaringan dengan Pro 4 Jakarta. Dan alhamdulillah di siang hari ini kami sudah bersama Pak Sofian Tamrin SPD MPD, dosen sosiologi UNM, dan kita bicara tentang antara tren dan nuansa warisan nilai. Iya, kalau bicara tentang dinamika gaya hidup lifestyle masyarakat Makassar, terutama juga masyarakat Indonesia dalam konteks modernisasi dan globalisasi, serta bagaimana gaya hidup masa kini itu menjadi titik temu antara tren kekinian dan juga pelestarian nilai-nilai budaya lokal. Nah, Pak Sofian, sebenarnya bagaimana gaya hidup yang berkembang di tengah arus tren globalisasi saat ini? Silahkan, terutama mungkin di Sulawesi dulu ya, Sulawesi Selatan. Silahkan. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya bicara budaya sekarang itu sudah sangat fluid, sangat cair. Jadi untuk mengkotak-kotakkan secara esensial bahwa ada budaya Makassar, ada budaya non Makassar, budaya Barat dan seterusnya sebenarnya sudah sangat rumit sekarang. Kenapa? Karena perlintasan untuk perjumpaan antar budaya itu berkelindan di ruang maya. Kita terus-menerus melakukan perjumpaan secara virtual maupun non virtual. Yeah. Dan ini sudah diramalkan oleh McLuhan di tahun 1960-an tentang global village. Global village itu kampung global. Itu maksudnya bahwa ada suatu masa di tahun 1960-an sudah diramalkan bahwa ada suatu masa nanti bahwa masyarakat itu menjadi satu, menjadi homogen gitu ya. Jadi salah satu semacam misi atau cara beroperasi globalisasi itu adalah sebenarnya menghomogenisasi keadaan masyarakat termasuk berbudaya, sehingga itu yang menunjukkan bahwa misalnya ketika tren di Korea apa gitu ya, di sini juga di kampung jangankan di Makassar, di pelosok juga sudah mengikuti tren opa dan seterusnya misalkan gitu ya, Annyeonghaseyo dan seterusnya. Artinya sebenarnya percakapan budaya ini sudah masuk pada era post kultural namanya, post budaya gitu ya. Artinya perlintasan budaya itu sangat cair gitu, menceritakan bahwa Makassar itu ini, Makassar itu seperti ini, sebenarnya semakin rumit. Karena misalkan begini, Bu Anti atau Mbak Anti, Kakak Anti,
kalau melihat saya, kalau untuk identifikasi saya kira-kira ini orang mana gitu, atau apa yang terlihat dari saya bahwa saya bisa identifikasi sebagai orang Makassar, tidak ada lagi. Kadang orang Makassar lebih Korea dibanding orang Korea, kadang orang Makassar lebih Barat dibanding orang Barat. Ini yang dimaksud sebagai tren global gitu ya. Jadi cara orang berbudaya itu tidak lagi terkotak pada esensi kultural yang kita romantisir gitu ya. Seakan-akan kita punya budaya yang masih bertahan, sebenarnya kan selalu mengalami perjumpaan, dan setiap ada perjumpaan ada perubahan sosial gitu. Secara sosiologis begitu teorinya, asumsinya. Oke. Baik. Nah, apa peran media sosial sebenarnya dalam membentuk gaya hidup generasi muda saat ini? Ya, yang pertama pasti memediasi ya. Memediasi. Yang kedua itu yang paling sekarang namanya mengamplifikasi. Ya, memperluas, memasifkan proses penyebarluasan informasi tentang budaya. Itu saya bilang tadi, lagi tren di Amerika pakaian robek-robek sekarang yang lagi tren itu ya. Apalagi Agnes juga sudah coba pakai pakaian robek, bahkan harganya jutaan gitu. Pakaian kalau di kampung saya itu tidak dipakai pakaian begitu kan. Tapi karena itu menjadi tren kultural, passion di suatu negara yang maju misalkan, itu menjadi percontohan kemudian akan menyebar. Media sosial itu mengamplifikasi, tidak sekedar memediasi gitu ya. Dan lebih daripada itu juga media sosial itu menjadi referensi gitu ya. Jadi orang makanya saya bilang ya di kampung juga sudah menggunakan media sosial semua, ibu-ibu juga sudah menggunakan media, malahan kadang-kadang mereka lebih aktif mendapat informasi yang tren dibanding kita. Yang sibuk kerja mungkin jarang. Sekarang lagi tren ini ya, lagi tadi itu baju ini atau goyangan Velocity misalkan yang lagi tren dan seterusnya. Itu semua kan beredar, dan kadang di kampung lebih cepat update dibanding kita. Kenapa? Karena ini global village tadi, kampung global, bahwa Makassar dan non Makassar, Jawa dan seterusnya sebenarnya semakin cair. Gitu. Apalagi dengan media sosial ini semakin membuat keadaan-keadaan kultural itu terus semakin dinamis dan ya semakin menciptakan istilahnya difusi kultural. Difusi kultural itu suatu proses budaya di mana perjumpaan budaya A dengan budaya B berjumpa, lahirlah budaya AB. Budaya AB ini bukan A bukan B, tapi AB itu sendiri, ini disebut sebagai difusi kultural. Nah sekarang difusi itu semakin tipis lagi gitu. Yang tadi bercampur itu ketemu yang bercampur yang lain gitu, sampai semakin halus gitu. Dan yang saya maksud bukan hanya sebatas yang tangible, yang kasat mata, tapi cara berpikir, selera. Bayangkan anak sekarang itu kalau diajak makan onde-onde, tari pang atau makan apa gitu. Kalau di kampus saya ada cepo-cepo, ada jempo-jempo, macam-macam makanan-makanan khas lokal misalkan. Mereka tidak kenal lagi, apalagi mau makan. Pasti lebih senang makanan yang tren yang diiklankan oleh media. Gitu. Oke, itu salah satunya. Nah, kalau bicara tentang sejauh mana warisan nilai budaya itu menjadi pijakan dalam memilih gaya hidup, seperti apa ini kalau kita melihat ini? Ya, sama. Saya masih berpikir sama dengan yang pertama, bahwa sebenarnya yakinkah kita bahwa kita masih memijak nilai-nilai kultural kita? Saya kasih satu contoh. Kebetulan saya kasih nama anak saya itu Erata Anak Darah Siti Naja. Siti Naja itu kesederhanaan, kepantasan. Ini adalah filosofi yang penting hemat saya yang dibutuhkan pada konteks hari ini. Hidup yang sederhana. Budaya tren global itu cenderung banalitas, cenderung banal. Apa itu? Cenderung euforia, cenderung agresif, dan membawa kita pada perilaku yang konsumeristik. Tidak Siti Naja lagi. Sehingga ini hemat saya tidak cocok dengan akar nilai yang sehat untuk setiap orang sebenarnya. Ya, menurut saya ya saya meminjam misalnya Homika Baba, tokoh postkolonial, konsepnya tentang mimikri. Mimikri itu adalah sebuah proses tadi perjumpaan budaya, mengimitasi, tapi di dalamnya juga ada resistensi, gitu. Misalnya saya kasih contoh, di pengantin-pengantin orang-orang Makassar, bapak-bapaknya itu pakai kita sebut sebagai pakaian adat, tapi di atas di bawah pakai sendal misalkan, pakai sarung, terus di atas pakai jas. Jas itu bukan budaya kita loh. Iya. Nah ini yang dimaksud mimikri. Di dalamnya ada imitasi memakai jas, tapi di bawah itu ada perlawanan. Ya, ada pakai sarung. Itu bukan lagi Eropa, bukan lagi Bugis sebenarnya kalau kita dalam konteks percakapan kultural yang mutakhir. Karena Bugis tidak pakai jas ala Eropa seperti itu. Eropa juga tidak pakai sarung seperti itu. Dia bukan Eropa, dia juga bukan Bugis. Ini yang disebut mimikri. Jadi sebuah kondisi perjumpaan budaya melahirkan imitasi sekaligus perlawanan.
Nah, bagaimana dengan tren berpakaian baju bodo saat ini? Kalau kita melihat kan ada pergeseran dari nilai-nilai budaya warisan nenek moyang kita. Nah, seperti apa kita melihat Pak Sofyan pergeseran tersebut? Apakah masih ada nilai budaya di dalamnya? Nah, itu pertanyaan menarik saya kira. Bahwa sebenarnya memang nilainya yang hilang saat ini, gitu ya. Yang nampak kasat mata produk kulturalnya itu masih ada gitu ya. Tetapi tidak lagi dipahami sebagai nilai yang punya kebermaknaan khusus setiap kita melakonkan sebuah praktik budaya gitu ya. Misalkan soal warna ungu itu kan identik dengan perempuan yang dalam tanda kutip janda misalkan gitu ya. Dan yang saya itu yang kehilangan. Jadi orang sudah istilahnya dari dia itu mendekonstruksi makna-makna yang mapan gitu, mendekonstruksi makna-makna tradisional. Dan ini yang berkembang, saya bilang tren tadi perjumpaan itu yang terus lahir. Dan kita tidak hanya kehilangan makna, kadang-kadang salah menempatkan maknanya. Saya kasih contoh yang seringkali viral ini, ada baru kasus kalau tidak salah, itu kasus misalkan seorang penari Angaru itu meninggal atau cedera paling tidak karena badiknya itu menusuk badannya sendiri. Kan memang menusuk badannya sendiri. Angaru itu bukan untuk perayaan pengantin, bukan untuk menyambut pengantian tiba gitu. Iya, betul. Nah, ini bukan hanya kehilangan makna, tapi salah menempatkan makna dari nilai kultural. Maknanya sebenarnya itu Angaru itu kan kalau menurut pemahaman kita bahwa dia pengakuan seorang hamba kepada atasan direla mati gitu ya. Soalnya ini komitmen gitu ya. Iya, betul. Gitu. Nah, sekarang sudah bergeser nilainya ya. Bayangkan kalau dipakai untuk pesta pernikahan itu menakutkan, mengerikan. Bukan lagi salah makna, tapi memang salah ditempatkan. Gitu kan? Iya. Tapi itu juga menjadi tren. Saya kira ini kan kita ini satu sisi selalu ada euforia untuk mempertunjukkan identitas kultural. Tapi kadang-kadang kita lepas dari kedalaman pemahaman dan pemaknaannya, itu yang soalnya. Iya, oke, baiklah. Nah, sebenarnya strategi yang memperkuat identitas budaya kita dalam pilihan gaya hidup masyarakat urban itu apa sebenarnya? Dalam kajian sosiologi sebenarnya ada istilah glokalisasi. Nah, glokalisasi itu adalah mencoba untuk mengkomodifikasi nilai-nilai lokal dalam tren yang berkembang. Ya. Namun yang kita harapkan sebenarnya adalah glokalisasi tidak menanggalkan nilai lokalnya. Meskipun misalkan ada baju bodo misalkan dikreasi seperti apa saat ini, tidak apa-apa, tetapi nilai dan makna yang tadi jangan selalu tempatkan. Gitu ya, karena memang perubahan-perubahan semacam itu tidak bisa dihindarkan. Dan perlu kita ketahui bahwa passion dalam kajian sosiologi maupun kajian budaya itu adalah satu unsur kebudayaan yang paling cepat berubah. Ya. Jadi kita tidak bisa menghindari perubahan-perubahan itu, apalagi dengan tadi media sosial berkembang, setiap hari kita berubah sebenarnya. Bahkan dalam ilmu fisika yang eksat ini, yang material ini, itu percaya sekarang perkembangan mutakhir bahwa setiap perbedaan waktu, misalkan botol ini dengan botol yang tadi yang dikasih ke saya itu bukan lagi botol yang sekarang. Ada perubahan kimiawi, ada perubahan fisika di situ, tapi tidak kasat mata. Seperti rambut kita misalkan tidak pernah terlihat bahwa berubah jadi putih. Kita tidak pernah ada orang yang bisa melihat rambutnya berubah jadi putih. Tapi kan ada perubahan. Nantinya kalau yang fisika saja, yang material saja, bisa yang fix, ilmu sains yang bisa berubah suatu waktu, bagaimana dengan ilmu budaya yang basisnya masyarakat yang selalu mau berubah memang. Pasti berubah. Oke, baik. Bung Sofyan, kita terima dulu Pak Sofyan ya teleponnya. Assalamualaikum. Iya, halo. Iya, assalamualaikum. Iya, siaran berjaringan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Kanti. Iya, dengan siapa? Dengan Teteh Dinda di Bogor. Oh, Teteh Dinda di Bogor. Teteh Dinda menyimak perbincangan kami, Teteh Dinda. Alhamdulillah, sejak opening sampai saat ini masih menyimak, Kak Kanti. Alhamdulillah. Teteh Dinda, apa yang perlu Teteh Dinda tahu tentang warisan nilai yang ada di saat ini dengan modernisasi dan globalisasi yang ada? Selamat menyapa dulu narasumber. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil Bapak kah atau bagaimana panggilnya? Terserah katanya. Bapak Sofyan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, Madeceng. Baji-baji itu Makassar. Oh, Kareba Madeceng. Berarti Bapak Sofyan ini dari suku Bugis kah? Iya. Iya.
Kalau baji-baji itu kan Makassar punya itu bahasa ya. Iya. Kalau Madeceng itu suku Bugis ya. Iya betul, iya Teteh Dinda. Menyapa Jakarta dulu sebentar boleh? Boleh, Kak Anti? silakan. Nova, selamat siang Nova. Assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam Teteh, apa kabar? Alhamdulillah Teteh sehat baik. Lai elok baik itu kan. Kita berbahasa karena budaya gitu ya. Karena budaya kita di Indonesia ini banyak begitu ya Bapak Sofyan ya. Ya, siap. Silakan Teteh. Terus dari berbagai daerah itu sepertinya merata begitu ya Bapak Sofyan ya. Dari mulai kata-kata, berpakaian dan yang lain-lain sepertinya antaranya pernah ada di Bogor entah di tempat lain. Itu tren sekali dengan kalau nggak pegang handphone sedang apapun itu sepertinya nggak tren. Oh, begitu. Handphone itu selalu dipegang apapun aktivitasnya. Lagi apapun, lagi makan selalu, apalagi lagi ngobrol itu selalu pegang handphone. Sepertinya nggak kekinian kalau nggak pegang handphone. Yeah. Itu satu. Terus bahasa juga ya. Anak-anak muda itu karena di Bogor itu bahasa Sunda, walaupun berbahasa Sunda tapi ada juga dipadu dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi unik gitu Bapak Sofyan. Jadi dicampur-campur begitu. Tapi kita dengarnya jadi lucu dan sepertinya apa ya? Apakah ini yang jadi pertanyaan? Apakah dengan tren yang seperti itu menghilangkan bahwa kita itu suku dari Makassar misalnya, suku dari Sunda misalnya, atau Nova dari suku Minang gitu. Apakah dengan cara-cara seperti itu hilang kebudayaan kita masing-masing? Tanggapan Pak Sofyan, Kak Anti dan Nova, terima kasih banyak. Selamat siang, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teteh Dinda. Mbak Anti, sebelum dijawab kita kasih kesempatan buat Jakarta dulu ya. Boleh, silakan. Halo, selamat siang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Makassar, angin memiliku pasang, ditujui tontongan. Tu Sarawak takkan lupa. Halo Kak Mbak Anti. Iya, halo Ciguria, juga. Ciguria, apa kabar Ciguria? Iya, cantiknya ke kakakku ini. Kabar baik. Sama, iya. Aduh, bapak dosen kita, Bapak Pak Sofyan. Bapak iya. kita yang ganteng ini loh. Aduh, masih muda. Masih muda, Aduh, iya. saya iri ya Bapak udah ajarin saya nih Bapak udah S3 nih, aduh luar biasa Bapak kita ini Bapak. Kita Iya, Bapak siapa namanya? Pak Sofyan Tamrin. Pak Sofyan Tamrin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sofyan. Iya, oke. Kenalnya Pak Sofyan. Kok nggak kedengaran suaranya Pak Sofyan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijawab. Ya. Nah gitu dong. Masih muda nih Bapaknya ganteng banget ya, aduh. Pak, bisa bertanya nih. Keren banget ini Bapak. Gimana sih budaya lokal apalagi kita ini Indonesia ya, apalagi banyak ini kan di luar-luar daerah, terutama kita ini kan, apalagi Bapak sendiri nih, bagaimana dengan lokal ini ya di fashion show-nya modern di Makassar? Apakah ngetren nggak fashion show di sana di Makassar? Apanya, Cigu, fashion show-nya? Fashion show-nya, tren fashion show modern. Fashion show modern. Modern itu ya, kan pasti ada dong ya. Nah, seperti apa gitu. Terus apalagi ini bagaimana dengan dengan ini yang tadi fashion show-nya apa gimana nih? Iya. Fashion show-nya. Iya, fashion show. Oh. Fashion show-nya terus fashion show apanya gitu di sana gitu di daerah Makassar gitu kan. Nah, seperti apa gitu. Enggak salah nanya nih Cigu, nanya fashion show ke Pak Tamrin. Maksudnya gimana? Terus saya mau tanya juga nih, bagaimana dengan gaya hidupnya terkini? Iya, masa fashion show-nya Pak Tamrin kan bukan desainer juga, bukan IO juga ya Pak Tamrin ya. Tapi ntar kalau Pak Tamrin bisa jawab sih alhamdulillah ya. Iya, iya. Oke. Syukur banget sama Pak Tamrin kita ini ya kan. Oke, siap. Iya, kita ingin tahu gitu dengan Pak Tamrin ini kan Pak Sofyan Tamrin ini kan orangnya
apalagi dia pelatihan literasi digital juga jago ya Pak ya, gitu saya tahu gini. Nanti saya mau tanya juga seperti apa ini sasaran sekolah yang ada di pulau-pulau sana begitu ya, dengan para di sana gitu, dengan ini dengan sesuai dengan tema ini, dengan apa yang Bapak tema di hari ini, hari Jumat ini. Nah, terima kasih. Baik. Ya, Oke, baik Cigu, yuk. Yuk. Banyak Pak Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takutnya Cigu salah alamat nanyanya ke Pak Sopyan Tamrin gitu loh. Masa Pak Sopyan Tamrin tahu gitu tren fashion show yang ada di sana ya Pak Sopyan ya? Mungkin bisa nanti ya. Iya, mudah-mudahan sih ya. Kalau ngikutin event-event sih pasti tahu, tapi kalau enggak ya udah kita jawab aja dulu deh. Sia-sia Mbak Anti. Iya. Baik, tadi pertanyaan dari Tete Dinda, Pak Sofyan bilang katanya sekarang itu trennya tuh pegang handphone. Pokoknya tidak tren katanya kalau tidak pegang handphone. Nah, bagaimana menurut bahasa juga salah satunya kalau dicampur-campur tuh bagaimana? Apakah itu juga tren yang saat ini sedang ada di zaman now begitu atau modern ini? Dan juga bagaimana dengan yang namanya hilangkah budaya itu dalam berbahasa sendiri? Silakan Pak Sofyan. Ya, yang pertama terkait dengan kenapa kita ini sulit sekali terpisah dengan gadget gitu ya. Kebetulan saya ngajar sosiologi digital juga, jadi banyak istilah-istilah yang menjelaskan apa yang ditanyakan tadi. Yang pertama ada disebut sebagai adiksi gitu ya. Kecanduan. Jadi kecanduan layar itu tidak ada bedanya dengan kecanduan zat adiktif yang lain gitu. Jadi kita ada rasa gelisah ketika tidak melakukan praktik kebiasaan menggunakan memantau layar gitu. Jadi kita sudah mengalami apa yang disebut sebagai intimasi digital. Jadi intimasi digital itu kita sudah memiliki hubungan yang paling intim dengan digital. Dia bukan lagi sesuatu yang seakan-akan terpisah dengan kita, tapi dia sudah ada di dalam ihwal diri kita gitu ya. Sehingga menjadi sulit memang kita terpisah dengan itu, karena referensi keseharian kita itu kita mau acu dari sana. Kita seakan, jadi saya teringat dengan pandangan Maurice Merleau-Ponty, seorang tokoh eksistensialis, itu menjelaskan bahwa teknologi itu bisa melakukan semacam patahan-patahan historis terhadap pengalaman bertubuh. Jadi sebenarnya kita ini perkembangan teknologi di satu sisi memang mengefisiensi banyak hal, tapi pada banyak hal juga ya pada yang lain itu justru yang paling subtil, yang paling penting mas saya, kita kehilangan keterampilan bertubuh. Jadi orang kayak terasing dengan dirinya sendiri ketika tidak pakai, kayak tidak tahu mau buat apa gitu ya. Padahal dulu itu hampir segala sesuatu kita lakukan dengan tubuh kita sendiri. Kita bisa mengkreasi dan praktik berbudaya yang penuh dengan kedalaman, kontemplasi, itu sebenarnya berangkat dari kecakapan kita menegosiasi tubuh kan, menghikmati tubuh, membatinkan tubuh. Ini yang hilang karena tubuh kita ini sudah terjerembab gitu, masuk ke dunia layar. Dan layar media sosial itu hati-hati, dia licin gitu ya. Setiap orang bisa jatuh di sana gitu. Ya hari ini mungkin dikagumi, besok hari dibully habis-habisan gitu ya. Jadi lain seperti itu. Saya pernah nulis itu di beberapa media lokal seperti Tribun Fajar itu. Saya juga pernah nulis media sosial yang asosial. Jadi sekarang namanya media sosial, tapi bukan kegiatan sosial yang dipublis, tapi kegiatan privat gitu ya. Jadi sekarang eranya era kematian privasi. Tidak ada lagi yang privat sekarang. Kita lihat yang privat itu ditunjukkan sekarang, dipertontonkan, malahan dijadikan semacam komoditas untuk mendapatkan viewers, mendapatkan like atau kiriman serigala macam-macam kan sekarang. Jadi orang live itu untuk mendapatkan dan mempertontonkan apa yang paling privat dalam dirinya. Give ya betul. Artinya yang privat, misalkan bagian-bagian sensitif dalam tubuh kita kan itu dipertontonkan sekarang. Jadi era digital itu era kematian yang privat. Jadi tidak ada lagi res privata dengan res publika. Sekarang res privata, res publika itu bercampur. Campur baur gitu. Jadi media sosial itu menjadi kuburan dari banyak hal gitu. Ya Pak Sofyan bilang ini memang kita sudah kehilangan nilai warisan budaya kita ya, yang menjaga kesopanan dan sebagainya ya. Nah itu nanti bisa dikaitkan dengan yang kedua tadi. Oke, silakan langsung. Sebenarnya bahwa kita tidak mesti anti terhadap perubahannya, perubahan materialnya maksud saya. Tapi kita mesti tetap punya standar nilainya.
gitu ya. Karena standar nilai yang universal itu, lokalitas ini kan sebenarnya bisa saja hidup dan tumbuh pada masyarakat yang lain. Tentang misalnya kita Mabulo si Pepa, Malulo si Pakainge, Mali si Parapen, Nira si Patoko, Getel, Lempu, ada Tonga dan seterusnya misalkan. Itu bisa saja ada di daerah yang lain, bahkan di barat mungkin ada tapi dengan bahasa yang berbeda gitu ya. Hemat saya itu yang hilang semua, di mana saja itu yang hilang, bukan hanya lokalitas kita gitu. Itu yang mengendur. Terjadi pelemahan karena kecenderungan konteks kehidupan berbudaya itu cenderung tadi euforia, bombastis, viralisme, populisme. Sedangkan kita berbudaya khas lokal itu kan cenderung ketenangan, kesederhanaan, kepantasan. Sitina aja. Jadi sitina aja itu hemat saya nilai yang paling penting pada anak-anak untuk diajarkan saat ini. Karena kalau dia tidak sitina aja, dia apapun yang berkembang diikuti lagi kan. Kayak budaya tabe itu juga salah satunya sudah mulai terkikis begitu Pak Sofyan menurut kita. Ya hemat saya mungkin tabenya mungkin masih ada dalam artian diucapkan dan peragaan tubuh, tetapi dalam membatinkan itu, kenapa mesti kita mapa tabe? Gitu kan? Apa maknanya kalau saya selaman, saya pegang dada saya, orang yang saya selaman pegang dadanya juga misalkan. Kalau Nabi bilang kakek saya itu Yamoto gotu Yamoto kue. Ini bahasa Yunani ya. Iya. Bahasa Bugis. Bahasa Bugis salah ya. Bercanda. Nah, maksudnya apa yang ada dalam dirimu itu juga yang ada dalam diriku. Gitu ya. Itu yang dikonstruksi dalam pengetahuan compassionnya Karen Armstrong. Sebenarnya itu ada juga dalam pengetahuan lokal kita. Yang tentang kaidah emas itu, bahwa jangan pernah melakukan sesuatu yang engkau sendiri tidak ingin orang lain melakukan itu padamu. Kalau kita kan aja mau ke PC atau dia mau pedi. Tak apa ada bentuk rasanya, ya kan? Jangan pernah mencubit orang lain karena rasanya persis sama yang kau rasakan. Diajarkan Karen Armstrong sebagai pemikiran yang dikenal luas di dunia, tapi sebenarnya ada di masyarakat kita. Tapi jarang jarang dibatinkan dan cenderung anak-anak tidak mengikuti tren ini, tidak mengikuti kan tadi sempat disinggung di awal tentang paseng. Paseng itu mediasi berbahasanya, kaitan juga dengan bahasa kita langsung dengan bahasa tadi. Kan paseng-paseng sekarang juga karena ada tadi penggunaan media sosial, orang tuh jarang kasih paseng sama anaknya. Karena paseng-paseng di media sosial lebih banyak gitu. Lihat, kita cuma bisa memperhatikan paseng dalam artian quote-quote dan sosial media paseng juga sebenarnya. Oh begitu? Iya, itu paseng kan, pesan kan. Jadi orang tua itu kehilangan. Jadi secara sosiologi sebenarnya dalam kajian sosiologi keluarga itu juga fungsi keluarga itu mulai mengalami semacam pengenduran. Jadi kan teorinya itu keluarga sebagai yang pertama dan utama. Sekarang itu dipertanyakan. Karena media sosial yang pertama, kalau bangun itu bukan mamanya dulu yang diajak ketemu, tapi HP-nya kan yang pertama dan yang utama. Kalau ketinggalan mamanya mungkin ditinggalkan, tapi kalau HP-nya ketinggalan pasti kembali. Bang Sofyan, ini menarik ya. Tapi karena waktu kita singkat banget nih Bang Sofyan dan Mbak Anti, kita udah di 13.58. Kita mesti akhiri ini. Singkat saja Bang Sofyan, apa yang menjadi penutup nih buat Bang Sofyan? Singkat ya. Mungkin Bang Nova. Tadi saya mau lanjut sedikit tentang bahasa tadi. Itu menarik juga. Sekarang nama-nama anak kita setiap daerah, termasuk kalau di Bugis itu sudah jarang menggunakan nama lokal gitu, nama-nama khasnya. Baso kan yang level bangsawan ya. Kalau dari level masyarakat biasa kan ya macam-macam gitu. Bedu, misalkan bece atau siapa gitu. Sudah tidak ada gitu. Karena orang tua lebih merujuk pada bahasa-bahasa Atalia apa misalkan yang tren di sosial media sehingga anak jadi melanggengkan bahasa, memprasastikan bahasa itu paling tidak yang paling langgeng itu paling memungkinkan di nama anak. Dan faktanya sekarang bahasa adalah salah satu unsur budaya yang paling banyak mati sekarang. Kemarin ada yang hilang bahasa karena tadi regenerasi berbahasa itu mulai berkurang. Baik. Bang Sofyan, mohon maaf ini karena waktu juga yang memisahkan kita, kita mesti akhiri kebersamaan kita. Terima kasih banyak Bang Sofyan Tamrin. Makasih juga Kak Anti. Lain waktu lain kesempatan insya Allah kita bisa ketemu di darat ya. Semoga ini pembicaraan kita bermanfaat buat semuanya. Siapa lagi kalau bukan kita yang mempertahankan potensi budaya kita masing-masing ya. Betul. Sekali lagi terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 4 di seluruh Nusantara, demikian siaran berjaring nasional bersama RRI Makassar. Pro 4 FM